Saya Sekjen PB Tako. Tadi karena sudah disampaikan tentang dualisme kepengurusan, maka saya harus sampaikan saya Sekjen PB Tako versi Ketua Umum Bapak Rajamin Sirait. Sebab ada dua versi tadi sudah disampaikan Pak Ketum. Satu lagi versi Nurdin Tambubolon. Nah, ternyata dualisme kepengurusan ini telah membuat kami mengetahui beberapa fakta yang membuat kami terkejut. Utamanya adalah tentang logo Tako Indonesia. Saya boleh tunjukkan dulu logo Tako Indonesia ke rekan-rekan. Halaman kedua. Enggak, itu berwarna. Yang berwarna. Nah, ini enggak berwarna. Maaf sebentar yang ini. Ini gambar ini logo Tako Indonesia yang sudah digunakan oleh perguruan ini sejak sekitar tahun 1972. Sejak sekitar tahun 1972. Sejak perguruan ini masuk Forky. Jadi perguruan Karate Do Tako Indonesia adalah salah satu pendiri Forky. Karena Forky itu berdiri tahun 1972. Nah, kalau yang mencetuskan atau membuat pertama kali Pak Dayan. logo itu namanya Bapak Dayan Musa. HM Dayamunsi. Itu sekitar tahun 72, mungkin awal 72 dia buat. Nah, lalu secara resmi logo ini harus kami sampaikan, secara resmi logo ini kemudian menjadi logo yang sah bagi perguruan Karate Do Tako Indonesia yang dituangkan dalam ADART. Jadi ternyata pertama perguruan ini punya ADART untuk pertama kali tahun 1986. Dan logo ini disebutkan, ditentukan secara jelas dalam ADART yang dibuat 1987. Tepatnya 19 Desember 1987. Yang mengesahkan ADART itu adalah Suhu Sahrunisa. Di dalam ADART itulah logo itu menjadi resmi. Tapi sebelum tahun 1987, yaitu mulai sejak 1972 itu sudah selalu dipakai. Dipakai di mana? Di karategi. Karategi itu disebut juga dogi atau pakaian karate. Di mana lagi bendera. Jadi bendera Tako itu adalah kain putih yang di tengahnya ada logo Tako gitu. Jadi setiap ada acara Tako pasti dipakai. Dipakai di mana lagi? Di kop surat, di stempel. Semua dalam plang merek. Semua logo itu dipakai sejak 1972. Bahkan saya pikir kalau dihitung lebih 50 orang sabu hitam kalau kita kumpulkan yang tatonya pakai logo itu. Ada tato di badannya. Saking cintanya ini Tako, sabu hitam Tako atau semua murid Tako dan semua anggota Tako terhadap logo yang ini gambarnya kami tunjukkan. Inilah menjadi logo atau lambang perguruan Tako yang resmi. Di mana lagi? Di rumah-rumah, mungkin di mobil banyak sekali. Dijadikan stiker di mobil saya biasanya ada. Selalu ada begitu. Dan banyak sabu hitam begitu. Baju-baju kaos. Stiker di rumah, di tempat usaha, baju kaos, baju kepanitiaan semua ada. Nah, apa yang membuat kami terkejut? Sekarang online lagi jual. Ya, dijual di mana-mana. Jadi kita bisa lihat di toko alat-alat olahraga, apalagi toko pakaian karategi gitu, alat-alat karate. Ada di beberapa tempat, salah satunya di depan apa namanya itu Carrefour Gatot Subroto. Pasti gampang kali mencari logo ini, logo yang ini. Nah, yang buat kami terkejut adalah ternyata ini baru kami ketahui nih pastinya, kepastiannya baru kami ketahui. Maksudnya baru diketahui secara pasti. Selama ini hanya isu. Bulan 6 yang lalu kami ketahui secara pasti. Ternyata logo ini telah didaftarkan menjadi merek terdaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Jadi logo yang tadi kami tunjukkan tidak persis sama tetapi hampir sama keseluruhannya. Dalam hukum itu disebut mempunyai persamaan pada pokoknya, telah didaftarkan oleh seseorang menjadi merek terdaftar milik pribadinya. Kita bayangkan yang tadinya ini digunakan bebas oleh semua orang yang termasuk dalam keluarga besar Tako, sekarang ternyata sudah menjadi milik pribadi seseorang. Yang didaftarkannya itu yang ini. Saya pikir dilihat hampir sama ya. Ini disebut sama pada pokoknya. Hanya ada sedikit tulisan yang berbeda. Warna. Nah, dia didaftarkan, ternyata diajukan permohonan pendaftarannya 2004 dan menjadi merek terdaftar tanggal 8 Mei 2006.
Pengajuan pendaftarannya 2004 dan menjadi merek terdaftar tanggal 8 Mei 2006. Jadi pengajuan pendaftaran merek itu adalah pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Siapa yang mengajukan pendaftaran dan menjadi milik pribadi beliau? Namanya Muhammad Halomuan Teguhsi. Muhammad Halomuan Teguhsi salah satu dari anggota keluarga besar Tako sebenarnya. Nah, implikasinya apa? Apa akibat hukumnya setelah itu terdaftar menjadi merek pribadi beliau? Menyambung yang disampaikan Ketua Umum tadi bahwa telah terjadi dualisme dalam kepengurusan Tako, kami sampaikan terlebih dahulu begini. Di versi kami, guru besarnya kan tadi sudah disampaikan itu Daisihan David Pitoy. Dia karateka sejati. Saya nggak tahu apakah di versi sebelah guru besarnya apa ketua dewan gurunya itu namanya Effendi Sirait. Tapi kami dapat informasi agak kayaknya saya dapat informasi dia ini tidak seorang karateka sejati, artinya tidak menjalani tahapan-tahapan dari sabuk putih sampai sabu hitam, kenaikan tingkat di karate itu harus ujian mulai sabu putih sampai sabu hitam. Kabarnya dia tidak begitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi ketua dewan guru. Padahal ketua dewan guru itu harus bertanggung jawab pada kurikulum, bertanggung jawab pada materi latihan, materi keilmuan, teknik keilmuan. Begitu. Jadi kita juga agak heran kenapa andaikan benar beliau tidak karateka sejati kok bisa gitu. Tapi yang di versi kami ketua dewan gurunya sekaligus guru besar adalah namanya Dr. Andus David Pitoy MM, penyandang dan 8 Tako. Nah, jadi kami dengan MH Teguhsi itu berada pada versi yang berbeda. Dia berada pada perguruan, pada organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Nurdin Tabubolon. Kalau kami tadi Bapak Rajamin Sirait. Nah, tentu walaupun ada dualisme, pihak kami terus melakukan kegiatan-kegiatan atau kegiatan perguruan, baik latihan di dojo, pertandingan tetap terselenggara, pertandingan internal, apalagi rapat-rapat pengurus terselenggara, ujian kenaikan sabuk tetap kami selenggarakan, rapat-rapat majelis, gasuku itu latihan bersama dalam jumlah yang besar, kira-kira begitu. Nah, tentu dalam setiap kegiatan kami ini, bahkan dalam setiap surat-surat kami, logo ini kami pakai dong. Karena memang inilah logo Tako Indonesia yang telah digunakan sejak 1972. Tetapi karena ada logo yang sama pada pokoknya telah didaftar milik pribadi MH Teguhsi, kemudian MH Teguhsi melaporkan guru besar Tako Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan guru besar Tako Indonesia dilaporkan karena memakai logo Tako. Saya kira-kira berpendapat begini, kalau seorang guru besar pun tidak boleh bebas menggunakan logo Tako, konon lagi yang lain. Sabuk putih, kuning, orange, hijau, biru, coklat, sabuk hitam, dan 1 dan 2 dan seterusnya. Kalau seorang guru besar pun tidak boleh bebas menggunakannya. Artinya, akibat hukum dari didaftarkannya atas nama pribadi MH Teguhsi logo ini adalah kok dia bisa aja melaporkan siapapun yang menggunakan logo ini tanpa izin beliau, dan itu adalah tindak pidana. Kita bisa bayangkan, siapapun bisa dilaporkan kalau dia mau. Dan laporan yang seperti itu, penggunaan merek terdaftar milik orang lain, itu pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek terdaftar milik orang lain itu adalah delik aduan. Jadi terserah dia mau mengadukan siapa. Kalau ada pertanyaan, jadi kalau di kubu mereka kok nggak diadukan? Kalau dia mau, dia boleh adukan itu. Dan bisa jadi juga jadi tersangka, bahkan jadi terpidana. Tetapi nggak mungkin kawannya diadukan. Yang diadukan sekarang pihak kami, terutama guru besar David Pitoy. David Pitoy itu umurnya kira-kira 74 ya? 74 tahun. Saya sendiri penasihat hukum. Saya berprofesi sebagai advokat, dan saya sendiri juga penasihat hukum Daisihan atau guru besar David Pitoy. Dia udah hampir 75 tahun. Nah, saya sudah dampingi dia di Polda. Kami sudah terangkan sebenar-benarnya bagaimana ini logo sebenarnya aslinya milik perguruan. Lah, kemudian juga ada informasi bahwa bukan hanya Daisihan David Pitoy yang dilaporkan, tapi beberapa pengurus atau sabuk hitam di kubu kami, di pihak kami sudah dilaporkannya ke Polda Sumut. Dia melaporkan itu tanggal 17 April 2022 dengan laporan polisi nomor LP_B_275_4 Romawi_4 itu tadi tanggal 17 April 2022. Saya harus sampaikan bahwa pembuktian itu sumir itu maksudnya sederhana ya.
Sumir itu kadang-kadang di masyarakat sumir diartikan rumit, bukan. Sumir itu maksudnya sederhana kalau dalam hukum. Pembuktiannya itu sumir, sederhana. Kalau memang bisa dibuktikan itu merek yang terdaftar dan pemilik mereknya ada dan pemilik mereknya keberatan, orang lain menggunakan merek terdaftar itu tanpa izin pemilik merek, ya memang dia tindak pidana. Nah, lalu tentu kami keberatan lah, terutama guru besar kami, Daisian David Pitoy keberatan. Sekarang kami berpikir begini, bagaimana menyelamatkan perguruan ini, menyelamatkan semua murid, semua sabu hitam, bahkan orang-orang yang nantinya akan belajar di perguruan ini, supaya tidak dilarang menggunakan logo yang sejak 1972, bahkan sebelum lahir MH Tegusi sudah digunakan. Karena kabarnya MH Tegusi ini lahir 1973. Andaikan udah lahir, kami pastikan masih bayi sudah digunakan itu logo. Jadi kami sebenarnya pengen menyelamatkan para sabu hitam, para anggota, para murid Karate Do Tako Indonesia, supaya jangan ada lagi ke depan yang dilarang oleh MH Tegusi menggunakan logo itu. Biarlah logo yang tadi kami tunjukkan gambarnya menjadi milik bersama keluarga besar Tako, mulai dari Dewan Guru, sabu hitam, para murid, pengurus, dan seluruhnya. Itu yang kami inginkan. Kami rapat PB dengan Majelis Perguruan dengan Daisian David Pitoy. Kemudian kami memutuskan untuk menempuh satu langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek. Dan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Gugatan pembatalan merek, maksudnya gugatan pembatalan merek terdaftar, itu dimungkinkan menurut undang-undang merek dan indikasi geografis. Kenapa kami harus gugat? Kalau tujuannya tadi menyelamatkan ya, supaya jangan ke depannya, misalnya si pemilik merek ini tidak suka nengok si A, tidak suka nengok si B, lalu dia laporkan, bagaimana nanti Tako ini kelanjutannya? Kalau kita melihat dojo Tako sekarang, saya pastikan 95% muridnya pakai logo itu di dada kirinya. Tapi ke depan, siapa yang dia mau untuk dia laporkan bisa dipidana. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan, keberlanjutan, kesinambungan perguruan Karate Do Tako Indonesia. Dan untuk itu kami mengajukan gugatan ini. Apa alasan kami mengajukan gugatan? Pertama, ini logo seperti kami tadi sudah terangkan adalah milik perguruan. Kedua, kami sudah bicara itu dengan pengurus-pengurus pada masa dia mendaftarkan itu tahun 2004. Ya, ada informasi ketua umum pada saat itu pun dia nggak ada kasih izin. Nah, 2004 itu ketua dewan gurunya adalah guru besar Jamin Purba. Ketua dewan guru perguruan Karate Do Tako Indonesia adalah guru besar Jamin Purba. Ketua dewan guru sekaligus guru besar. Kami konfirmasi kepada anaknya apakah pada saat itu guru besar Jamin Purba ada mengizinkan MH Tegusi untuk mendaftarkan itu. Tegas anak beliau dan istri beliau menjawab tidak ada. Loh, kok bisa diajukan? Kami lihat ini ada itikat yang kurang baik lah ya. Itu sebabnya bukan sekedar untuk mengatasi persoalan pidana yang sedang dihadapi guru besar atau Daisian David Pitoy dan teman-teman seperguruan kami yang lain, tetapi juga untuk menyelamatkan perguruan ini sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya kami juga sudah mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tadi baru nyampe surat kami secara resmi, supaya sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam gugatan pembatalan merek ini, ditunda itu proses hukum pidana yang dilaporkan MH Tegusi atas penggunaan merek terdaftar yang diklaim miliknya. Gugatan kami daftarkan semalam tanggal 25 Agustus 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register nomor 6 /PDT.sus HKI. HKI itu maksudnya hak atas kekayaan intelektual /merek /2002 PN Niaga Medan. Dan semalam kami daftarkan gugatan karena secara hukum kalau masih ada sengketa tentang objek yang sama dengan perkara pidana, maka perkara pidananya seharusnya menurut hukum ditunda dulu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkra dalam perkara perdata atau perkara lain. Dalam hal ini perkara niaga atau niaga ini sebenarnya bagian dari perdata. Makanya PDT khusus maksudnya perdata khusus niaga gitu, atau perdata khusus hak kekayaan intelektual. Tadi kami sampaikan permohonan untuk penundaan atau penangguhan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan itu ke Polda Sumut melalui surat kami nomor 39 tertanggal hari ini. Dan ini ada tanda terimanya juga. Ini tanda terima untuk permohonan penundaan proses hukum atau proses pidana perkara yang dilaporkan MH Tegusi atas penggunaan merek. Ini gugatan kami sudah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan semalam. Begitu.
teman-teman semua. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Untuk hal-hal lain yang bersangkutan dengan materi ataupun bersangkutan dengan keberadaan Dewan Guru atau Majelis Perguruan ini bisa disampaikan oleh Sihan Mardi. Demikian kalau dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Sekjen merangkap jadi lawyer daripada majelis. Saya Mardi Chan mewakili daripada majelis. Saya sekretaris majelis. Kalau kita membicarakan persoalan ini, permasalahannya sebenarnya bukan kepada merek intinya. Kita ada dualisme yang dikeluarkan oleh PB Forki, pimpinan Bapak Nurdin Tambu Bolon Jakarta, yang satu lagi Bapak Raja Amin Sirait versi Medan. Dengan dualisme kepengurusan itu dibekukanlah kita di setiap kegiatan Forki. Jadi dengan dualisme kepengurusan kita tidak bisa lagi mengikuti aktivitas kinerja aktivitas yang dilakukan oleh Forki, PB Forki, Pemprov Forki. Mereka merasa terzolimi dengan adanya kedualisme yang ini. Padahal bukan kita yang membuat itu PB Forki yang membuat. Dualisme itu bukan kita. PB Forki yang membuat dualisme. Dengan merasa mereka mengangkat hak milik. Itu tadilah. Mereka mengangkat hak milik menjadi mereka merasa kita yang berhak karena kita memiliki. Saya rasa cuma itu yang bisa saya informasikan. Kalau ada pertanyaan akan kita coba menjawab. Terima kasih. Jadi sebagai bahan tambahan untuk kita menyikapi apa yang dilakukan oleh PB Forki terhadap dualisme ini, nanti ada dari resumenya itu bahwa beberapa saat sesudah PB Forki melakukan pengumuman tentang dualisme, maka saya dan Sekjen berinisiatif menyurati PB Forki untuk menyudahi ini dengan mereka memediasi agar tidak berlarut-larut. Dan itu ada nanti buktinya bahwa kita sudah menyurati bahwa kita beritikat baik dengan keberadaan PB Tako ini. Yang selanjutnya beberapa bulan lalu saya dihubungi saudara Tegusi untuk minta bertemu dengan saya membicarakan tentang Tako ini. Karena saya anggap dia adalah keluarga saya dan adik saya. Kami bertemu berdua empat mata dan saya pemberitahuan tentang pertemuan empat mata. Saya bicarakan juga dengan pengurus yang lain bahwa pertemuan ini katanya pertemuan silaturahmi. Dalam pertemuan itu dia meminta gimana bang kalau abang bertemu dengan saudara Nurdin Tambu Bolon. Saya bilang apa salahnya untuk membicarakan ini. Tapi saya minta karena kondisi kesehatan perut saya kurang bagus, saya minta pertemuan di Medan. Dia tawarkan tanggal 22 Agustus. Saya bilang saya tidak bisa hanya hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat saya bisa. Akhirnya dia bilang akan saya usahakan bang. Dalam perjalanannya saya juga izinkan mereka ini bertemu dengan dia untuk membicarakan apa tentang kelanjutan rencana perdamaian itu. Dalam rencana itu titik temunya tentang pertemuan dengan Nurdin Tambu Bolon sampai sekarang tidak ada realisasinya. Dan beberapa hari yang lalu kami menerima surat mereka kepada PB Forki menyatakan kita dalam proses perdamaian dengan Kubu Raja Amin Sirait. Padahal yang namanya proses perdamaian belum ada, hanya bicara-bicara aja. Karena kita belum bicara agenda apa dalam perdamaian ini, apa yang menjadi persoalan di dalam perselisihan ini. Dalam perselisihan ini adalah masalah pelanggaran ADRT, di mana saudara Nurdin Tambu Bolon terpilih kembali yang bukan atas hasil munas, tapi atas penunjukan daripada Dewan Guru yang diketuai oleh saudara Effendi Sirait, yang notabene yang saya kenal, yang saya tahu sabuk putihnya pun saya nggak tahu di mana dia. Saya jelas bilang ini karena saya lahir dari Tako, saya pernah menjadi ketua Tako dan saya pernah menjadi ketua Forki, harian Forki di Sumatera Utara. Jadi saya orang bisa tahu jejak digital saya tentang
saya ada di karate, khususnya di Tapo ini. Yang kedua, kasihan murid-murid. Ada kenaikan sabuk dan 5 ditandatangani orang yang tidak berkompeten. Makanya saya bilang kemarin kepada murid-murid yang diberikan dan yang ditandatangani Saudara Effendi Sirait, bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan Anda ditandatangani orang yang tidak berkompeten. Saya sendiri pun tidak berani menandatangani karena saya tidak berkompeten di situ. Selanjutnya, saya menunggu-nunggu tidak ada realisasi dan akhirnya kami temukan surat itu. Yang notabene menjungkir balikan sepertinya sudah ada rekonsiliasi. Padahal hanya bicara-bicara informal. Tidak ada bicara formal. Dan kami terbentuknya ini resmi. Kenapa? Karena kami melakukan munas berdasarkan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya terpilih, bukan saya yang memilih. Saya terpilih secara aklamasi dan ditunjuk menjadi ketua formatur. Dan kami bentuklah formatur dan ini semua kami notariskan. Dan sudah kita laporkan surat ini kepada PB Forki. PB Forki melihat inilah maka menyatakan kita dualisme. Karena mereka lihat kekuatan formalnya kita jelas. Jadi kepada kawan-kawan pers, kita tidak ingin memperkeruh masalah ini. Tapi kita mau menegakkan ini dalam bingkai yang benar. Ya, kita tidak sedang membenarkan diri, kita juga mau memperbaharui supaya agenda-agenda besar khususnya atlet dan masa depan atlet akan terjawab. Karena apa? Di ujung mata kita 2024 kita tuan rumah PON. Kalau kita nggak bisa berkontribusi di sini, kemudian banyak agenda-agenda lain yang menyangkut dengan PB Forki. Karena PB Forki adalah induk dari pembinaan daripada olahraga karate. Yang ironisnya kita salah satu pendiri, kita pula diisolir, diblokir. Ini kan suatu aib bagi kami. Tapi kami tidak mau memperpanjang ini dengan cara bagaimana rekonsiliasinya kembalikan ke hitoh, kembalikan kepada yang sebenarnya, bahwa segala sesuatu dalam pemilihan, dalam agenda apapun dalam organisasi yang tertinggi, yang terbesar adalah munas atau kongres. Disitulah nanti akan ada kisi-kisi ADRT yang baru atau perubahan atau segala macam. Jadi apapun organisasinya, agenda yang tertinggi terbesar adalah munas, mubes atau kongres. Kita sudah lihat itu. Dan itu yang diamanatkan dalam undang-undang berorganisasi di Indonesia. Demikian kira-kira saya sampaikan, lebih dan kurang nanti akan ditambahi oleh saudara-saudara yang lain. Ya, kita kan sekarang kita menginginkan bahwa mengikuti Pemprov Forki Sumut mengikuti apa yang menjadi arahan dari PB Forki terkait dualisme perguruan Taku. Kita hanya menginginkan itu saja. Dan saya sampai sekarang sangat mendukung dan mengapresiasi apapun keputusan PB Forki. Itu saja. Saya rasa itu aja dari saya. Demikian kira-kira teman-teman media, pers, jurnalis.